Babalun, kenapa mau bangun 1.000 masjid? Sebenarnya niatnya itu nggak 1.000. Hari itu ketika ditanya wartawan, waktu itu kan saya waktu nasi kuning, saya lagi bangun masjid pertama, yaitu yang di kolong tol di Warakas Papango, di Jakarta Utara, di kolong tol. Itu pas habis nasi kuning nggak lama jadi masjid itu. Terus jadi heboh lagi masjid, karena masjid yang oriental look arsitekturnya. Nah, ditanya teman-teman wartawan, waktu itu saya kepengen bilang 10, tetapi Allah lagi sentil mulut saya jadi 1.000. Nah, akhirnya 1.000 ya udahlah, udah memang tugasnya ya bikin. Alhamdulillah sekarang udah 8. Terakhir nanti 17 Agustus insya Allah saya resmikan yang di SMA Negeri 24 di belakang gedung Wakil Rakyat. Itu dekat jalan kereta, yang dekat Hotel Mulia situ. Nah, itu di situ tempatnya bagus, spotnya bagus. Yang kelima di Taman Suropati itu. Oke. Ini yang cukup menarik adalah sosok profil dari Babah Alun ini mengatakan bahwa saya ini anak provinsi, anak daerah, tapi dengan entah bagaimana caranya keajaiban dari Allah yang Maha Kuasa akhirnya bisa berada di posisi sekarang. Bisa cerita nggak sih, Bah, gimana akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha besar sampai orang bilang nih rajanya jalan tol gitu? Raja juga enggak lah. Jalan tol itu milik pemerintah, tetapi begini. Saya memang punya cita-cita dari kecil itu kepengen jadi orang kaya. Saya nggak pernah berpikir jadi pejabat publik. Dan saya sempat pensiun almost 15 years, 15 tahun. 93 Desember pabrik saya ditutup dengan 1 lembar surat oleh Menteri Kehutanan yang menurut saya zalim. Dia tidak melayani secara administrasi. Karyawan saya 11.000 dengan keluarganya, bedol desa dari Kalimantan Timur, Samarinda, ada yang pulang ke Sulawesi, pulang ke Surabaya, semua karena 1 surat itu Menteri Kehutanan. Tapi saya nggak marah, saya nggak putus asa, dan saya juga tiarap boleh bilang pensiun selama 14-15 tahun. Karena ngapain aja tuh 14-15 tahun, Bah? Nah itu, orang berpikir pensiun itu nikmat. Salah. Kita kalau selama masih hidup, kita harus tetap bekerja. Karena kalau kita nonton TV, pensiun, berleha-leha, kaki kita akan lumpuh, otak kita akan lumpuh. Jadi buat saya tidak pernah ada umur pensiun. Kita lihat, Mahathir Mohamad umur 100 tahun. Ya, 100 tahun. Malah masih mau ikut running Perdana Menteri lagi kan. Jadi karena apa? Karena dia ada ambisi. Ada challenging buat dia, sehingga dia hidup terus, otaknya bekerja. Begitu otak bekerja, kaki, tangan semua juga mau bekerja. Nah ini, jadi buat teman-teman jangan berpikir 55 pensiun atau 60 pensiun. Saya ya tergantung Tuhan aja, selama badan masih sehat, nggak ada pensiun. Saya hari ini umur 67 tahun. Kita lihat Donald Trump umur berapa? Joe Biden umur berapa? 80 something. Tapi buktinya bisa, makanya jangan pernah mempensiunkan karyawan 55 atau 60. Selama masih produktif, karyawan itu harus kita kasih kerja. Saya punya, alhamdulillah, karyawan saya ada yang sampai meninggal umur 83 tahun. Terus ada yang meninggal supir saya 73 tahun. Sekarang ada karyawan saya umur 75 tahun. Dia kena sakit pinggang, dia nggak kerja, tetap saya gaji, dia masih di rumah. Terus hari ini tadi staf saya bilang, Pak mau beliin tongkat ya katanya buat ibu yang kerja di ini. Dia di rumah aja, tetap gajinya kita bayar, makanan, anak-anaknya pada kerja, sehingga nggak bisa ngurus makanan. Pas dia tempatnya dekat kantor, 5 menit. Saya bilang tengokin setiap hari. Pengobatannya semua nggak usah pakai BPJS, kita yang bayarin. Bah, 1 kalimat terakhir sebelum kita grand closing nih ya, Bah. Tips sukses ala Babah Alun. 1 kalimat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Oke, baik. Terima kasih Babah Alun sudah bersedia berbincang bersama kami di One on One. Sebuah perbincangan yang inspiratif tentunya untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri.